Halo teman-teman semuanya, kami dari Divisi Akademik Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik LPP Yogyakarta. Dengan saya Dio Elisir Stepu, Saya Vinuri Yulia. Saya Arya Hidayat. kali ini kami akan membahas mengenai tips and trik belajar di kala pandemi. Ups, tapi tunggu dulu. Sebelum kita membahas mengenai tips and trik belajar di kala pandemi, saya sedikit menyinggung nih, bercermin ke belakang bahwasannya di kala pandemi ini, Kak Vinuri dan Karian, banyak sekali mahasiswa ataupun pelajar-pelajar lainnya yang kurang produktif di waktu belajar gitu. Jadi saya pengen tahu dong dari Kak Vinuri dan Karian, kira-kira apa sih yang menyebabkan atau penyebab dari mahasiswa itu kurang produktif di kala pandemi ini? Siapa dulu nih? Saya dulu ya. Oke, Karian dulu. Nah, kalau dari saya sendiri itu ya, Deo, itu pasti karena gadget, Deo. Karena gadget ini di tangan itu dampaknya, resiko dan dampaknya itu kan sangat besar gitu, Deo. Nah, gimana ya, dari gadget kita scroll medsos, IG, Instagram dan lainnya. Nah, itu kayaknya bikin kita males, rebahan, baring nanti bentar lagi lah, nanti aja. Nah, akhirnya nggak jadi gitu, Deo. Itu sih masalah utamanya itu gadget. Tapi bukan bisa kita pungkiri sih, gadget itu ada dampak positifnya doang atau negatifnya doang. Nah, itu kembali ke sikap sih. Oh, berarti terkait yang mempengaruhi pelajar sekarang dan mahasiswa sekarang yang kurang produktif di kala pandemi itu salah satunya gadget ya, seperti sih. itu. Tapi teman-teman semuanya, terkait hal tersebut bukan berarti kita katakan bahwasanya gadget ini lebih banyak buruknya, tidak seperti itu. Tapi kita berkaca lagi nih ke belakang. Tadi Karian bilang bahwasanya gadget ini juga mempengaruhi nih siswa ataupun mahasiswa di kegiatan belajarnya. Saya pernah melihat nih teman-teman saya ketika ujian ataupun lagi kegiatan proses belajar dan mengajar, kita kan nih menggunakan Zoom nih. Tapi saya melihat kegiatan belajar dan mengajar mereka itu sambil ketawa-ketawa gitu. Kira-kira karena apa ya? Ya karena tadi gadget sih, Deo, nge-zoom di laptop tapi gadget di sebelah. Nah, otomatis mereka bisa jadikan di yang sebelah ini nonton film atau scroll TikTok, otomatis mereka ketawa sendiri gitu, bukan memperhatikan pelajaran tadi. Oh, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya media sosial ini tergantung kita yang menyikapinya ya. Jadi baik kita buat, baik juga jalannya gitu ya. Jadi selain daripada media sosial, kira-kira saya ingin bertanya nih sama Kak Vinuri. Dari tadi Karian nih ya. Sekarang saya bertanya nih sama Kak Vinuri. Kira-kira kalau menurut Kak Vinuri sendiri, selain daripada gadget, apa yang mempengaruhi mahasiswa sekarang nggak produktif dalam belajar? Kalau menurut saya teman juga berpengaruh sih buat motivasi kita belajar. Oh, teman ya. Iya. Kenapa dikatakan teman itu bisa jadi dampak yang buruk bagi proses belajar mengajar? Setahu saya, teman itu bisa menjadi semangat bagi kita gitu. Kira-kira kenapa ya Kak Vinuri? Sebenarnya sama seperti gadget, tergantung cara kita menyikapi sesuatu ya. Teman juga bisa menjadi salah satu faktor penghambat kita untuk sukses sebenarnya. Seperti contohnya mungkin kita berteman dengan orang-orang yang kurang produktif. Nah, pasti kita terbawa dengan kebiasaan mereka. Karena itulah circle di masa perkuliahan ini, apalagi di awal-awal seperti kita, itu sangat berpengaruh untuk kita ke depannya. Oh, jadi seperti itu. Jadi teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang dimana kita berada, jadi di sini saya mau ngobrol dengan Karian dan Kak Vinuri bahwasannya saya mendapatkan dua masalah yang menyebabkan mahasiswa sekarang kurang produktif di kala pandemi. Yang pertama tadi dari Karian katanya gadget. Rupanya gadget itu juga mempengaruhi produktivitas mahasiswa di kala pandemi. Kalau dari Kak Vinuri sendiri, Kak Vinuri berkata bahwasannya teman juga mempengaruhi dari proses produktivitas proses belajar dan mengajar kita gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itulah dia dua penyebab mahasiswa kurang produktif di kala pandemi. Nah teman-teman semuanya, tapi teman-teman gak perlu takut. Kali ini kita punya tips and trik belajar di kala pandemi. Jadi sebelum itu nih, kita berbicara dari tadi masalah tapi gak ada solusinya. Jadi kegiatan proses belajar dan mengajar mahasiswa itu dipengaruhi karena gadget tadi Karian bilang. Baru Kak Vinuri bilang karena teman. Jadi di balik itu, kira-kira teman-teman ini ada nggak solusi gimana supaya teman-teman di rumah itu bisa lebih aktif lagi gitu? Karena di belakang itu saya melihat nih
berkaca dari teman-teman saya yang dulunya aktif organisasi, rajin belajar, sekarang lebih mentingkan ke baring-baring gitu di ibarat kayak suntuknya itu parah banget gitu. Jadi kira-kira dari Karian sama Kak Nuri ada nggak kira-kira tips and triknya? Ada dong Deo kalau untuk tips and trick ya teman-teman. Nah yang pertama kalau dari Karian sendiri itu pertama komitmen. Gimana ya kalau teman-teman sendiri punya tujuan atau misalnya kuliah, nah itu komitmen teman-teman ngapain, harus ngapain, mau jadi apa, dan nantinya itu gimana gitu menjalaninya. Itu teman-teman bisa gitu komitmen apa enggak gitu. Nah yang kedua itu adalah disiplin. Sebenarnya berjalan sih seimbang antara komitmen dengan disiplin sih Deo. Gimana ya kalau kita udah komitmen, nah otomatis kita harus disiplin dong dalam waktu, berpakaian, acara atau apa gitu. Nah itu dua sih penting banget, komitmen dan disiplin sih Deo kalau menurut aku. Oke, komitmen dan disiplin teman-teman yang ada di rumah. Ternyata komitmen dan disiplin ini juga menjadi tips and trick penyebab mahasiswa yang ada di dalam pandemi ini. Menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya gitu Deo. Oke, Siswa siap. atau mahasiswa gitu Deo. Tapi terkadang saya berpikir benar teman-teman terkait tersebut. Karena apa? Sejauh apapun kita buat resolusi kita ya kan. Tahun ini aku berganti tahun. Buat ini aku pengen ini. Tapi kalau nggak komitmen sama aja ya. Sama seperti aja itu ya. sih Deo, nggak ada gunanya gitu. Jadi saya sepakat nih teman-teman bahwasannya tips and trick mahasiswa di kala pandemi ini yang pertama itu adalah komitmen, yang kedua adalah disiplin. Dua hal yang bisa saling berkaitan bagi kita untuk menjadi tips and trick di kala pandemi ini. Jadi teman-teman yang ada di rumah, jadi ternyata komitmen dan disiplin ini saling berkaitan teman-teman. Jadi ketika kita punya resolusi, kalau kita nggak barengi dengan komitmen, maka itu saya rasa nol ya teman-teman ya. Karena apa? Kita pengennya ini 2022 aku pengennya punya mobil, aku harus cum laude. Tapi nggak ada komitmennya itu sama aja sih Deo, di titik itu aja. Oh, Nggak iya, ada bergerak benar ya. gitu Deo. Nggak ada pergerakan. Benar. Tapi ngomong-ngomong daripada komitmen itu sendiri, saya setuju juga sih yang dikatakan oleh Karian bahwasanya di balik kita komitmen harus ada disiplin. Karena komitmen pengen ini gitu kan. Tapi kalau nggak disiplin ngejalaninnya sama aja ya. Ternyata ini teman-teman yang ada di rumah, dua hal ini saling bergandengan teman-teman. Ketika kita ingin mendisiplinkan diri, kita juga harus komitmen. Ketika kita komitmen atas apa yang kita jalani, kita juga harus disiplin teman-teman semua. Jadi terkait hal tersebut nih teman-teman, komitmen dan disiplin menjadi tips and trick kita kali ini belajar di masa pandemi. Jadi kayaknya kurang puas nih teman-teman ketika teman-teman yang ada di rumah cuma mendapatkan tips and triknya cuma komitmen, disiplin. Kira-kira ada lagi nggak dari Kak Nuri? Ada sih, mungkin aku bisa kasih sedikit tips and trick. Yang pertama itu ada set the goals. Set the goals. Kata-kata baru. Kata-kata baru kayaknya jadi hal yang sangat jadi tanda kutip nih sama saya. Nggak pernah dengar gitu. Kira-kira apa sih? Set the goals sebenarnya konsepnya hampir sama kayak komitmen. Set the goals itu lebih untuk memotivasi diri kita sendiri sih. Jadi untuk berproses karena kalian berkomitmen, pasti kan kita berproses untuk mencapai sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, goalsnya ini lebih bagus kalau kita itu ditulis dan ditulis supaya kita itu tahu mana sih goalsku. Misalkan kalau misalkan Deo ingin cumlot kan, berarti kan ada proses di balik itu seperti belajar, terus tugasnya harus lebih daripada Lebih yang ekstra dong ya, lain, karena terus ke dosen mungkin harus lebih komunikasinya harus lebih baik. Seperti itu, ketika kita set goalsnya itu kita lebih mudah untuk mengingat, oh tujuanku ini nih, oh aku harus ini nih, sehingga kita bisa menentukan aktivitas terkecil untuk mencapai tujuan itu. Jadi produktivitas kita itu bisa lebih meningkat. Jadi lebih tepatnya set the goals ini seperti rancangan kita ya, rencana kita seperti itu. Jadi teman-teman, di balik komitmen dan disiplin, set the goals ini juga penting bagi kita. Jadi tadi saya berkata nih kepada teman-teman yang di rumah bahwasanya cuma dua yang menjadi kaitan di sini. Ternyata set the goals ini bisa kita kaitkan juga. Jadi ada 3 kaitan di sini. Yang pertama disiplin, yang kedua komitmen, yang ketiga adalah set the goals gitu. Jadi kira-kira ada lagi nggak nih? Ada lagi yang keempat mungkin ada repetition. Repetition itu lebih ke mengulang apa yang sudah kita list dalam set the goals tadi. Jadi aktivitas-aktivitas terkecil itu untuk mencapai sesuatu yang besar kita harus terus mengulang sehingga menjadi habit.
Oh, berarti lebih tepatnya repetition ini sendiri bisa kita katakan seperti evaluasi ya? Evaluasi. Jadi ketika apa yang kita kerjakan sekarang, di esok hari aku mau lebih dari itu, seperti itu. Bisa juga Oke. seperti itu. Jadi teman-teman yang ada di rumah, ternyata ada 4 tips and trick belajar di kala pandemi. Yang pertama tadi katanya komitmen, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga set the goals, dan yang keempat repetition. Jadi untuk teman-teman yang di rumah, inilah dia tips and trick belajar di kala pandemi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman yang ada di rumah. Tapi sebelum itu jangan lupa like Comment. Dan subscribe. agar video kita bisa berkembang. Thanks for watching. Dadah!